Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih tentang bab takrimul mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaannya. Bahwa perempuan itu juga manusia yang harus dihormati sama dengan manusia yang lain. Harus diperhatikan hak-haknya sama dengan yang lain. Sama dengan laki-laki, anak-anak, dewasa, tua, laki, perempuan, itu semua manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemarin kita membahas tentang satu tindakan luar biasa Rasulullah SAW pada perempuan dan anak, pada istri dan anak perempuan, putri perempuan beliau, di mana saat putrinya atau istrinya masuk rumah atau hadir di hadapan beliau menyambut kehadiran keduanya dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik. Itu teladan baginda Rasul dan mestinya itu menjadi sikap kita dalam menyambut kedatangan orang-orang perempuan, dalam hal ini anak maupun istri kita. Nah, kalau kita, ibu kita misalkan, saudara perempuan kita, itu kita beri sambutan yang hangat saat bertemu dengan kita. Ini teladan dari baginda Rasul, muasyarah yang kadang sama orang kebanyakan kita abaikan, kayak gak penting. Menyambut itu tidak penting, apalagi menyambut perempuan biasa gitu, gak penting. Ternyata itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada putrinya dan pada istri beliau. Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW pada ibu susuan beliau? Bukan ibu yang melahirkan ini ya, karena beliau sudah ditinggal wafat oleh ibunda Siti Aminah sejak masih kecil. Nah, kemudian ibu susuan beliau Siti Halimatus Sa'diyah yang menyusui beliau itu pun sangat mendapatkan penghargaan dari baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Atufan radhiyallahu an qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'ronah. Idz aqbalat imra'atun hatta danat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasattolaha rida'ahu fajalasat alaihi
Faqultu man hiya faqalu hadhihi ummuhu alladhi arda'athu. Rawahu Abu Dawud. Di Sunani Abi Dawud, Kitab Al-Adab, Babu fi birril walidain. An Abi Tufan radhiyallahu anhu qala, raaitu ningali ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksimu bagi-bagi sapa Rasul lahman ing daging bil Ji'ronah ing dalem tanah Ji'ronah, daerah Ji'ronah. Id akbalat dumadaan madhep sapa imratun wadon hatta danat sehingga marek sapa imro'ah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasato mongko beber laha maring beber sapa Nabi, gelar sapa Nabi la maring imro'ah ridaahu ing slendange Nabi. Fajalasat nuli pinarak alaihi ing ngatasé rida pinarak sapa imro'ah alaihi ngatasé rida. Fakultu mongko takon ingsun ing pitakon man iku sapa ya utawi imro'ah. Fakalu mongko jawab sapa sahabat hadhi utawi imro'ah iku ummuhu ibune Kanjeng Nabi allati kang ardoat nyusoni sapa ummuh hu ing Nabi. Wa hiya Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wadon kang nyusoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bintu Abi Du'eb wasmuhu Abdullah ibn Al-Harith bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Dawud, bab kitab Al-Adab, bab tentang birrul walidain. Jadi secara umum hadis ini menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun secara khusus bisa kita lihat redaksi atau teks hadis ini di mana Nabi itu sedang ada di tanah Ji'ronah, sedang bersedekah membagi-bagikan daging pada masyarakat di wilayah Ji'ronah. Lalu datang kepada Rasulullah, id akbalat imro'ah, datang seorang perempuan mendekat kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung Rasulullah itu gelar, mengambil selendangnya, kemudian menggelar selendangnya untuk dipinarai, untuk didudui oleh perempuan ini. Heranlah masyarakat sekitar orang-orang yang melihat itu, para sahabat dan orang-orang yang melihat. Nah, dalam tradisi Arab, gelar selendang, memberikan selendang atau menggelar selendang untuk didudui orang, itu dalam tradisi orang Arab itu hanya dilakukan pada orang-orang yang terhormat. Dan tentu saja umumnya laki-laki. Umumnya laki-laki yang akan diperlakukan seperti itu. Di dalam tradisi Arab waktu itu digelar. Niki sing teko wong wedok, yang datang perempuan lagi gitu. Tiba-tiba Nabi melakukan satu tradisi yang itu tradisi yang sangat agung, sangat mulia pada perempuan ini. Orang-orang bertanya, terus apa itu? Siapa itu? Kemudian fakultu man hiya faqalu, yang tahu itu menjawab hadhi ummuhu, itu Halimatus Sa'diyah murdi'atun Nabi, perempuan yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kontekstualitas hadis ini kita bisa melihat nih. Secara teks saja kita bisa melihat betapa Rasulullah menghormati perempuan. Yang satu, yang kedua betapa Rasulullah sangat menghormati ibu, walaupun itu bukan ibu yang melahirkan, tapi ibu yang menyusui beliau. Memang dalam tradisi Arab juga itu ada tradisi menyusui, itu salah satu pekerjaan gitu, salah satu pekerjaan. Ada tradisi seperti itu.
yang berkembang di masyarakat Arab. Jadi ibu-ibu anak-anak yang tidak punya orang tua, ada yang secara sosial perempuan-perempuan itu dengan ikhlas menyusui anak-anak orang lain, tapi kan akhirnya menjadi jelas ya murdiah. Nah, ada yang itu menjadi sebuah pekerjaan. Apapun itu, Rasulullah menganggap itu ibu beliau yang telah menyambung kehidupan masa kecil beliau, nyambung nyawa. Jadi makanan itu adalah salah satu nikmat atau rezeki yang diberikan pada Allah yang secara zahir itu penyambung nyawa manusia. Dan beliau sangat menghargai itu, lalu beliau memberikan penghormatan. Bukannya sekedar menguluk salam, assalamualaikum, formalitas belaka, tapi sampai gelar selendang, di mana itu adalah tradisi Arab yang waktu itu hanya dilakukan pada orang-orang yang terhormat. Yang kedua itu, yang ketiga, ini bentuk apresiasi atau penghargaan Islam pada perempuan menyusui. Jadi peran menyusui itu tidak bisa diganti oleh makhluk lain selain perempuan. Saged mung mentil ngedot, nek ngedot tuku pentil, saiki bentuke pentil macam-macam untuk bayi itu. Tapi pasti tentu saja itu tidak mengenyangkan gitu. Peran menyusui itu ada transfer kebahagiaan antara anak dan ibu, antara ibu dan anak. Belum lagi ibu-ibu yang menyusui itu bisa dipastikan. Kita bisa membaca di buku-buku referensi kesehatan menyusui itu ada banyak sekali manfaat menyusui. Banyak sekali. Di samping ASI, komposisi ASI, karena minallah ya langsung dari Allah. Itu zat gizi komposisi ASI itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Gak bisa digantikan. Mau menyamai kayak apa? Wong yang lain susu sapi, yang satu manusia. Masa ya sama? Ya tentu beda. Nah, sayangnya hari ini ya kita tetap harus adil melihat nih bahwa peran menyusui ini tidak banyak mendapatkan penghargaan atau perhatian sebagian orang bahwa ibu menyusui itu membutuhkan gizi yang cukup, membutuhkan ketenangan batin yang memadai. Karena saya sudah menyusui berkali-kali ya, jadi saya bisa menyatakan ini. Kamu kan belum semua. Nah, ibu menyusui ku butuh. Ada banyak ibu yang mengatakan susuku gak metu, asiku gak metu. Kemudian disibukkan dengan berbagai kegiatan peran-peran domestik, peran-peran di dalam rumah yang akhirnya membuat ibu itu kemudian agak misalkan terjadi agak abai menyusui langsung bayinya sebab menganggap bayinya itu tidak air susunya tidak bisa keluar. Kita harus adil melihat nih, air ASI yang dikeluarkan oleh seorang perempuan atau ibu itu banyak faktor, lancar tidaknya itu banyak faktor. Bukan hanya faktor makan, makin aku banyak makan, makin banyak ASI yang akan keluar. Tidak semata-mata itu. Yang tidak kalah penting dari faktor penentu ASI yang bagus secara kualitas dan bagus secara kuantitas itu adalah gizi yang dimakan oleh seorang ibu. Jadi kalau mau jadi ibu yang baik dengan ASI yang berkualitas, semua itu harus memainkan peran. Ibu memainkan peran untuk mencari informasi gizi yang tepat, makanan yang baik, halalan thayyibah, bukan hanya yang halal, tapi yang baik untuk tubuhnya. Kalau ibu yang dimakan
itu makanan-makanan yang tidak mengandung nutrisi yang baik. Mosok biasane ket mulai durung duwe anak sampai nyusoni sampai duwe anak panganan favorit tetep pentol cilok kayak. Ada nutrisi, tidak ada nutrisi. Nutrisi itu yang mengandung kalori yang cukup, kemudian gizi yang seimbang, termasuk sayur mayur, kemudian buah-buahan, vitamin-vitamin itu, vitamin dan mineral itu terdapat banyak di buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu kudu diperhatekno. Masih perempuan sendiri harus memperhatikan ini. Dan saya katakan tadi semua harus ikut berperan, suami juga berperan. Menyiapkan, menghadirkan, memberikan makanan yang lebih bergizi pada ibu yang menyusui. Sebab ibu yang menyusui dia tidak hanya butuh nutrisi untuk tubuhnya sendiri, tetapi dia memberikan nutrisi kepada bayi yang ia susui. Dan itu akan sangat mempengaruhi kualitas fisik bayi, juga kualitas intelektualitas bayi. Itu sangat mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, rohani. Rohani atau mental. Mental ibu. Jadi ibu itu kalau menyusui kudu tenang. Atine kudu tenang. Bahagia. Ini mutlak sudah. Bahagia dan tenang ini sesuatu yang sangat berarti dalam menentukan kualitas ASI seorang ibu. Nah, kebahagiaan itu memang dalam banyak teori bahagia itu harus diciptakan sendiri. Iya. Tetapi faktor di luar diri sendiri itu banyak yang mempengaruhi orang itu tidak bahagia. Maka ayah, bapak, suami itu juga memiliki tugas penting menciptakan suasana hati yang baik pada istri yang menyusui. Semakin tenang ibu itu semakin bahagia, dia memberikan sesuatu, memberikan ASI kepada anaknya akan semakin bagus kualitas ASInya. Kalau kemudian secara eksternal itu sesuatu di luar ibu itu tidak mendukung situasi menyusui dengan tenang, dengan bahagia, itu tentu mempengaruhi produksi ASI. Nah, ada banyak ibu yang kemudian merasa, wes aku gak iso nyusoni, susuku gak metu, ribet pisan, pada akhirnya putus asa, ribet. Proses menyusui itu juga saya katakan tadi mental itu memang harus dipersiapkan betul. Belum lagi nanti kalau si anak itu gigi-giginya sudah mulai tumbuh, dia akan gatel mulai menggigit puting ibu misalkan. Iku sakit, luka, sakit itu menambah menambah kadang depresi, menambah depresi perempuan menyusui. Wis tak susune aku dicokoti bayine sing di salahne. Ini karena atine ora tenang, atine ora bahagia. Di samping kita memang salah satu motivasi perempuan menyusui itu wis gak usah khawatir soal ganjarane wong wedok sing nyusoni melahirkan iku dosane entek kaya miwaladat ummuh. Tentu itu jadi motivasi tertinggi kita sehingga masih banyak perempuan-perempuan yang seneng aja menyusoni anak 5 anak 7 disusoni haulaini kamilaini. Iku sing seneng. Tapi juga banyak sekali fenomena kenyataan itu sudah banyak perempuan-perempuan yang meninggalkan menyusui. Nah, saya harus adil melihat ini bahwa tadi ada 2 faktor saya katakan, faktor internal perempuan itu sendiri yang harus memotivasi diri bahwa menyusui itu bagian dari ibadah, itu oke, iya. Tapi faktor eksternal itu harus diciptakan bersama-sama oleh semua pihak yang ada di lingkungan perempuan ini.
diciptakan oleh suami, suasana ini diciptakan oleh suami, oleh pendampingnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan motivasi yang kuat, betapa menyusui itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Sehingga perempuan itu menjadi tidak sendiri, terus gampang putus asa, menganggap iki aku ngalami kesakitan sendiri, wis gak betugas dot ae Pak, tukokno susu apa formula Pak, gak angel-angel. Padahal peran menyusui itu tidak digantikan oleh kaleng-kaleng dan digantikan oleh ini susu, digantikan oleh susu-susu sapi. Ini anak manusia tapi disusui oleh sapi. Gerakan saya beberapa kali bertemu dengan alumni perempuan juga selalu saya punya perhatian tentang itu. Saya katakan kalau saya nyambangi apa putri-putrinya, putra-putrinya, alumni-alumni itu saya tanya, disusui ASI apa dot? Saya selalu tanya itu juga karena betapa penting menyusui itu. Termasuk itu belum lagi kita bicara tentang hubungan batiniah antara seorang ibu dan anak yang terbentuk yang itu komunikasi aktif antara ibu dan anak mulai yang tersambung sejak ia ada di dalam kandungan hingga dia keluar, itu komunikasi aktif. Nah, saat menyusui pun seorang ibu itu dia berinteraksi dengan anaknya, ngajak ngobrol, ngajak bicara, mendoakan ia, membacakan ayat-ayat Al-Quran pada anaknya. Betapa itu bisa kita bayangkan sangat menenangkan hati anak-anak yang dia susui. Jadi untuk kita motivasi ini sebagai ibadah, ya, tapi bagi orang di luar kita dalam hal ini adalah suami, itu ada banyak usaha yang harus juga dilakukan agar perempuan itu nyaman menyusui, berkualitas ASINya harus dicukupi kebutuhan gizi perempuan menyusui sesuai standar gizi. Selanjutnya juga harus diperhatikan bagaimana mental, ruhaniyah, ketenangan hati perempuan saat menyusui. Rasulullah sudah mencontohkan itu betapa penghargaan beliau terhadap ibu susuannya. Artinya beliau sangat mengapresiasi, menghargai perempuan yang pertama, yang kedua ibu yang telah menyusui. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa was-sibyana muqbilina qala hasibtu annahu qala min urusin annahu qala min urusin faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mumthilan faqala Allahumma antum min ahabbin nas ilayya falaha thalatha marrat rawahu al-Bukhari wa mumthilan ay qoma muntasiban ihtiraman lil muqbilin. Ra'a ningali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa ing pira-pira wong wadon sibyana lan bocah cilik muqbilina hale padha teka kabeh. Qala hasibtu annahu qala min urusin hasibtu nyangka ingsun annahu sak temene Anas iku kala ngendika sapa Anas min urusin kedatangan perempuan dan anak-anak itu min urusin saking resepsi. Faqoma mongko jumeneng ini loh, Rasulullah itu sampai berdiri menyambut kehadiran anak-anak dan perempuan. Masya Allah, luar biasa penghargaan Kanjeng Nabi itu. Mumsilan halih jumeneng, kelawan jumeneng temenan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Antum utawi sira kabeh ku min ahabbin nasi luwih den seneng-senengine menungso ilayya mungguhe ingsun. Saya hanya membayangkan situasi ini gitu ya. Betapa ini sesuatu yang sangat membahagiakan gitu ya, membahagiakan perempuan dan membahagiakan anak-anak saat kemudian dia datang
terus suaminya misalnya itu berdiri menyambut, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Apalagi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di satu era, di satu zaman yang sebelumnya era itu diwarnai dengan jangankan menyambut perempuan dengan berdiri, dengan kalimat Allahumma antum minna habbin nas, antum utawi sira kabeh ku minna habbin nasi. Setengah saking luweh dan seneng ini menungso ilaiya munggu ingsun. Kala ngendika sapa nabi salah samarot kelawan telu pira-pira salah samirorin kelawan telu pira-pira ambalan. Nabi sampai mengatakan itu 3 kali. Ada apa ya? Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa mumsilan ekoma tegese jumeneng Nabi muntasiban hale ngurmati ihtiraman tegese ngurmati lil muqabilina maring pira-pira kang teko. Padahal yang datang itu anak-anak, padahal yang datang itu perempuan. Ngono. Bagi sebagian kalau zaman jahiliyah dulu ya memang seperti itu, jangankan disambut didelok wae wis untung gitu. Perempuan itu dilihat saja sudah untung. Saking tidak berharganya perempuan itu dalam pandangan laki-laki atau dalam pandangan masyarakat. Tapi kemudian Rasul rawuh dan begitu drastis gitu ya perubahan sikap yang dari tradisi ini menjadi tradisi Islam yang luar biasa. Nah, kenapa hari ini kita masih banyak menyaksikan gitu ya sikap atau budaya tradisi di lingkungan kita yang kehadiran perempuan itu menjadi seperti tidak bernilai, seperti tidak ada artinya. Teko gak teko wis gak urusanku. Mlebu omah salam gak mlebu omah salam juga apa pentingnya aku menyambut hadirmu. Padahal ini dicontohkan oleh Rasulullah itu sampai ngadeg nyambut. Saya itu membayangkan gitu ya bahwa hadir di tiap rumah dari rumah-rumah umat Islam itu pribadi seperti baginda Rasulullah SAW. Itu bisa kita bayangkan ya betapa itu indahnya rumah-rumah yang kemudian di situ para perempuannya, para wanitanya itu betul-betul dianggap sebagai makhluk yang layak untuk diperlakukan dengan kasih sayang, diperlakukan dengan penghormatan yang semestinya begitu. Iki sikap Rasul yang revolusioner dan itu berabad-abad, beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Mengapa hari ini itu menjadi tereduksi, menjadi hilang, mulai sedikit demi sedikit hilang itu di lingkungan keluarga-keluarga muslim kita. Dan ironisnya aku menganggap aneh gitu kita nyambut wong wedok kok koyo lebay gitu, berlebihan gitu. Padahal ini sama sekali tidak berlebihan dan ini Rasulullah nyontohno. Teko sampai ngendikan Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Allahumma antum min ahabbin nasi ilaih. Sungguh ya Allah kalian semua adalah orang-orang yang aku cintai. Coba bayangkan kita itu disambut terus dengan sambutan seperti Rasulullah menyambut. Itu kan bahagia sekali. Nah, kebahagiaan tentu saja kebahagiaan perempuan itu pasti perempuan yang bahagia itu dia kemudian akan mencurahkan atau akan mengeluarkan kebahagiaan pula kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sebaliknya jika perempuan itu tidak bahagia, itu dia juga tidak akan melahirkan kebahagiaan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya kita bermimpi, ya harus memiliki mimpi bahwa satu saat kita harus mengembalikan juga tradisi-tradisi yang ditanamkan atau sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah pada keluarganya. Muntasiban ihtiraman lil mubilin, ngadeg disambut dan mengatakan kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Sungguh kalian adalah orang-orang
dari golongan manusia yang paling aku cintai. Kalian di sini jelas an-nisa'u was-sibyan. Jadi perempuan dan anak-anak. Ya memang ada tugas kerasulan ya mengikis budaya jahiliyah, tetapi tentu tugas itu tidak berhenti pasca Rasulullah wafat atau setelah Rasulullah wafat. Itu menjadi tugas kita semua sebagai umat Islam untuk melakukan sikap-sikap baik kepada perempuan dan anak-anak. Sehingga banyak sekali kita saksikan hari ini anak perempuan itu kaku sama ayahnya, nggak berani mendekat pada ayahnya. Karena kalau sudah ayah itu simbol ketegasan, simbol wibawa, di mana kemudian anak-anak menjadi berjarak, terutama anak-anak perempuan itu menjadi berjarak dengan ayahnya. Anak-anak kecil ya perempuan menjadi berjarak dengan ayahnya karena takut, karena kewibawaannya dan seterusnya. Nah, itu mungkin tidak bisa dipungkiri, tetapi bisa diciptakan. Rasulullah menciptakan itu agar tidak terjadi jarak yang kemudian membuat kaku gitu, apalagi mengesankan, menakutkan bagi anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih tentang bab takrimul mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anha annamra'atan sauda'a kanat takumu al-masjidah famatat faqadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha ba'da ayyamin faqila lahu innaha matat faqala halla kuntum adantumuni. Fata qabruha fasalla alaih rawahu al-Baihaqi takumu al-masjidah ay taknusuhu. Ini juga contoh teladan sunnah sikap Nabi pada perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja. Jadi ada seorang perempuan hitam, di sini imra'ah sauda. Itu dia bekerja menjadi tukang sapu di masjid. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada ya perempuan yang bekerja di luar rumahnya. Ini dia bekerja menyapu masjid. Lalu perempuan ini meninggal wafat. Karena Rasulullah itu tidak melihat perempuan ini, lalu Rasulullah bertanya pada sahabat, mana ibu-ibu atau perempuan yang biasa nyapu itu? Sampun wafat Kanjeng Nabi, hala kuntum adantumuni. Kok aku gak dikabari? Kenapa saya tidak diberi kabar? Lalu Nabi minta dikasih tahu mana kuburnya, lalu beliau datang ke kuburnya, mensolatinya, lalu beliau mendoakan perempuan ini. Ana mro'atan sak temeni wong wadon saudaa kang reng ya. Iku kanat ana sapa imro'ah iku takumu. Bersihake imro'ah al masjidah ing masjid. Famatat mongko wafat sapa imro'ah. Fa faqada mongko kilangan. Nabi merasa kehilangan. Ini perempuan bukan apa-apanya, hanya sekedar perempuan biasa, apalagi dia tentu kalau dalam pandangan masyarakat umum ini perempuan kelas sosial rendah ya, pembantu lah gampangannya. Tukang resiki masjid gitu. Faqada mongko kilangan sapa nabi haing mar'ah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko ditakon sapa nabi ana saking imro'ah ba'da ayamin ing dalam sawise pirang-pirang dino. Fakila mongko nudin ucapake lahu marang nabi. Bertanya Nabi, kok gak tahu ketok, gak pernah melihat perempuan ini ya, di mana? Innaha saat temani imro'aiku matat wafat.
Fakila mengkono den takoni innaha sak temene imro'ah iku mata wafat sapa imro'ah. Fakala mengkono dawuh sapa Nabi halla kuntum ono to ora meruhake, ono ta rono sapa sira kabeh iku adzan tumuni meruhake sira kabeh ing ingsun. Fata mengkon nekani sapa nabi kubroha ing kuburane imro'ah. Fasalla mongko sujud nyolati jenazah nyolati sapa nabi alaihi ngatasé kubur. Ruang riwayatake hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Hadis ini mencerminkan dua hal nih. Satu, penghormatan Nabi kepada perempuan yang merawat masjid. Kalau dikontekstualisasikan ini perempuan yang bekerja, mungkin ya membantu keluarganya atau mencukupi dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang mencukupinya sehingga dia bekerja untuk dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan Nabi kepada kaum lemah. Jadi perempuan yang lemah itu justru mendapatkan perhatian lebih dari baginda Rasulullah SAW. Dicari, Nabi merasa kehilangan, kemudian dicari, lalu Nabi mendatangi langsung kuburnya dan sholat di area situ, di area kubur. Dan ya Nabi tentu saja pasti mendoakannya. An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Di perempuan itu mendapat perhatian dari Rasul. Dan perempuan dari kelas sosial rendah atau perempuan lemah itu justru lebih mendapatkan perhatian dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang mestinya ya kita teladani gitu. Ya diteladani oleh laki-laki juga kita diteladani juga oleh sesama perempuan. Bila kemudian kita merawat ibu atau orang yang bekerja, perempuan yang bekerja pada kita yang dari golongan yang orang lemah gitu. Terutama misalkan dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu tentu mesti tidak seyogyanya kita hanya memperlakukan sebagai pekerja. Jadi hanya sekedar saya dapat kerjaanmu, kamu dapat uang dari saya. Lebih dari itu, Rasulullah memberikan penghargaan, tindakan-tindakan yang menjadi contoh, sikap Rasulullah yang menjadi contoh seharusnya menjadi contoh bagi kita semua dan sampai hari ini mestinya kita lanjutkan perjuangan Rasulullah ini. An Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu Istadana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu wa yastakfirnahu aliyatan aswatuhunna. Istadana nyuwun izin sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu lan iku ing dalam sampinge Nabi niswatun utawi pira-pira wadon ming Quraisyin saking golongan Quraisy. Yas'alna padha takon, yas'alna takon sapa niswahu ing Nabi. Wa yastakfirna lan ngakeh-ngakehake omongan. Sapa nisa, sapa niswah hu ing Nabi. Aliatan hale banter apa aswatuhunna piro-piro suarane nisa.
ala sautihi ngalahaken suarane Kanjeng Nabi. Di satu saat Sayyidina Umar itu mohon izin ke Kanjeng Nabi untuk sowan kepada beliau. Nah, saat itu bertepatan Sayyidina Umar melihat wa indahu niswatun min Quraisy. Di samping Nabi itu ada beberapa perempuan dari suku Quraisy. Disinyalir itu adalah beberapa istri Rasul. Yas'alnahu, mereka bertanya, ngobrol-ngobrol, minta sesuatu pada Rasul. Wa yastakthirna, dan ngomong akeh. Aliyatan aswatuhunna, suaranya itu tinggi, melebihi tingginya suara Nabi. Falamma ista'dana mengko tatkala nyuwun izin sapa Umar, tabadarna mengko age-age sapa imro'ah, sapa nisa atau niswah ya, di situ niswah al-hijaba ing aling-aling. Fadina mengko ngidini lahu marang Umar sapa Nabi. Lalu tatkala Sayyidina Umar itu minta izin masuk, perempuan-perempuan yang lagi mengerumuni Kanjeng Nabi itu suarane banter iku mau langsung belayu kabeh, bersembunyi di balik, lari mereka bersembunyi di balik tirai. Ya masuk Umar, Nabi dawuh begitu, terus mereka itu berlarian bersembunyi di balik tirai. Fadakhala maka melbu sapa Umar wan nabiyyu hal utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yadhaku guyu gujeng sapa Nabi. Faqala mongko matur sapa Sayyidina Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Mugi-mugi gujengaken sapa Allah sinnaka ing panjenengan ya Rasulullah. Biabi anta, biabi kelawan demi bapak ingsun anta ya panjenengan wa umilan ibu ingsun. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi saat Sayyidina Umar masuk, istri perempuan-perempuan itu sembunyi di balik hijab. Lalu Kanjeng Nabi ngujeng. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Bukan. Semoga Allah membahagiakan panjenengan ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi menyambut Sayyidina Umar itu dengan senyum, bahkan tertawa. Kenapa beliau tertawa? Ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran terhadap perempuan-perempuan yang ada di sekitarku tadi. Ajibtu gawa ingsun min haula illati, saking mengkono-mengkono wong wadon allati kang kunna ana sapa haula niswah tadi. Iku indi dalam sanding ingsun. Lama sami'na tatkala dikrungu sapa niswah sautaka ing swara sira tabadarna mengko age-age sapa niswah al hijaba ing aling-aling. Gujenge Kanjeng Nabi itu ngendikan, aku nggumun sampean datang itu loh. Aku heran Umar. Kamu datang itu kok terus perempuan-perempuan tadi itu pada lari sembunyi di balik tirai. Faqala maka nuli dawuh sapa Umar, anta haqqu ayyah ibna ya Rasulullah. Anta utai panjenengan ku hakku luwih berhak ayyah ibna ing yen to disegani atau yen to nyegani sapa niswah ing panjenengan ya Rasulullah. Tuwakbala nuli nemoni sapa Sayyidina Umar alaihina ing ngatasi niswah. Terus Sayyidina Umar bilang, loh seharusnya panjenengan itu lebih disegani ya Rasul, sanes kula. Karepe mung Sayyidina Umar kudu muring-muring. Sayyidina Umar kan orangnya tegas keras, apa adanya gitu Sayyidina Umar itu. Terus mendatangi perempuan itu di balik hijab. Kamu itu keliru semua. Sayyidina Umar orangnya itu plos nanti kan. Kamu itu keliru semua. Harusnya kamu itu lebih menghargai Rasulullah. Kok tambah kamu bengok-bengok di hadapan Rasulullah. Jorong saiki.
muring-muring Sayyidina Umar. Oh tambah kamu tuh di hadapan Rasulullah ngono tambah pada aku takut. Pakola ya aduati anfusihinna he piro-piro wadon atau wadon musuh awake dhewe ne. Musuh awake dhewe ne. Atahib tani ono to luweh. Atahib nani ngene ya. Ono to luweh wedi sirani ing ingsun walam tahabna. Ayyahabna. Bukan ayyahibna, ayyahabna ya Rasulullah. Atahabnani walam tahabna. Ini ya Rasulullah. Lan ora wedi sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna ngucap sapa wadon innaka sak temene sira iku faddu luweh kering. Wa khaladulan luweh kuat luweh keras min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Al-faddu ay al-jafiyu kering, as-sayyi'u wal ghalidulan keras ay asyadid as-su'bu angel wahya khilafur raqiq al-latif. Sikap-sikap itu khilafur raqiq sakwali lembut al-latif futur tenang. Sayyidina Umar heran gitu kok iso para perempuan itu ambek Rasulullah sikape ngono, seperti tidak punya takut gitu pada Rasulullah. Akhirnya ditegur itu oleh Sayyidina Umar, malah dijawab karo istri-istri Nabi, ya mergo awakmu ngono-ngono gak padha karo Kanjeng Nabi. Nah, ini apa sebenarnya makna teks ini? Itu mengapa para perempuan itu memang kalau dilihat secara secara sekilas gitu ya, teks iki iku koyok-koyoke seolah-olah. Kalau kemudian kita melihat secara dari sisi gak apike, koyok-koyok wong wedok iku kok tukang protes. Sungguromboli Kanjeng Nabi ngomong di depan Kanjeng Nabi seolah-olah kok seperti itu. Padahal mari kita lihat dari sisi misalnya bukan dari sisi bagaimana perempuan itu dulu, tapi dari sisi bagaimana Rasulullah menyikapi para perempuan sing ngrumbul di samping Rasulullah, kemudian bisa bicara dengan nyaman, bicara dengan enak, matur dengan luas, matur terus apa yang menjadi unek-uneknya aku diaturno. Itu satu sikap yang bisa kita teladani dari baginda Rasul. Tentu Rasulullah itu pribadinya sudah tidak bisa dibanding dengan yang lainnya, kelembutannya, kasih sayangnya, kearifannya. Tapi mengapa perempuan ini kok dalam tanda kutip kesannya berani? Satu yang bisa kita ambil makna dari hadis ini, sebab Rasulullah memberikan ruang pada perempuan untuk berbicara, untuk menyatakan pendapatnya. Pada tradisi tradisi sebelumnya di mana perempuan itu jangankan menyampaikan pendapat, keberadaannya saja gak dianggap wong, tapi oleh Rasul didengarkan apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi karepe ku apa dirungokno. Ini yang mestinya kita lihat bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa, penuh kasih sayang memperlakukan para perempuan ini. Beliau memberi ruang kepada mereka untuk menyatakan pendapatnya.
Terus saat Sayyidina Umar juga ikut bertanya pada perempuan itu, kenapa kamu lebih takut padaku daripada takut sama Rasulullah? Nah, wedo-wedo iki wani muni nang matur. Maksud wani itu bukan wani dalam konotasi negatif yo. Ngawur wani bukan, tapi gak wedi menyampaikan pendapatnya. Lah panjenengan ngeten-ngeten, makanya Kanjeng Nabi itu gujeng. Mereka mengenal karakternya Sayyidina Umar. Tapi mengatakan sikap perempuan-perempuan itu menyatakan pendapatnya juga di hadapan Sayyidina Umar tentang Sayyidina Umar. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Artinya berarti Kanjeng Nabi itu memberi ruang kepada para perempuan untuk menyatakan kata hatinya. Mungkin juga apa yang menjadi keinginan mereka itu diberi Kanjeng Nabi kesempatan untuk matur. Meskipun Rasulullah juga tetap tentu dalam kerangka mendidik, bukan hanya sekedar dijarno ngomong gitu ya. Tapi Rasulullah kita tahu punya sikap-sikap yang jelas, yang tegas. Pada perempuan-perempuan istri Rasul yang kemudian berlebihan tuntutannya tentang duniawi, itu juga Rasulullah mempersilahkan mereka meninggalkan Kanjeng Nabi. Ini juga kemudian berhenti menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegas beliau, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang mereka kemudian bisa menerima. Gitu. Bagaimana sikap Rasulullah? Jadi itu membuktikan bahwa perempuan juga diberi ruang-ruang untuk menyampaikan pendapatnya, baik di ruang internal, di ruang pribadi keluarga maupun kepada orang lain. Itu Rasulullah memberikan ruang itu. Nyatanya ini istri-istri atau orang-orang perempuan di sekitar Nabi ini kemudian juga ngomentari tentang Sayyidina Umar. Itu berarti kan boleh memberikan pendapat kepada orang lain di luar lingkungan internal keluarganya. Saya lanjutkan. Bab berikutnya ya, babun nisa'i la tub'idu ar-rijala anil qurbati lillahi ta'ala. Penting sekali ini. Bab tentang perempuan-perempuan itu bukan makhluk yang menjauhkan laki-laki dari dekat dengan Allah. Perempuan itu bukan makhluk yang menjauhkan laki-laki dari ibadahnya. Menjauhkan laki-laki dari dekat dengan Allah. Bukan. Apa saja itu buktinya? Ini kita bisa lihat beberapa dawuh Nabi atau peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sendiri, bahwa beberapa perempuan di sekeliling Rasul, terutama di sini Sayyidah Aisyah, adalah termasuk perempuan yang istimewa bagi Rasulullah, karena pada salah satu ayat, pada beberapa ayat Al-Quran itu ada yang, atau wahyu itu ada yang diturunkan pada saat Rasulullah sedang bersama Sayyidah Aisyah. Ini menjadi bukti juga bahwa perempuan itu sebaliknya justru bisa menjadi orang yang mendekatkan seseorang pada Tuhannya. Tidak sebaliknya. Perempuan itu, naudzubillah, pada orang yang bahasanya sungguh sangat kasar itu, perempuan itu dulure setan, nggarai aku lali karo pangeran. Iki sing lali awake kok sing disalahno? Wong wedok.
Wong sing lali nang pangeran iku awake dhewe kok wedok sing disalahno. Ya, sikap misalkan dianggap ada sikap perempuan yang tidak pas gitu, ya itu urusan dia. Banyak juga di sekeliling kita menyaksikan bukan hanya perempuan, banyak juga laki-laki yang sikapnya yo gak pas gitu. Yang itu juga mempengaruhi orang lain gitu dalam memandang Tuhannya. Tapi sebenarnya itu urusan masing-masing. Gak iso kemudian sebaliknya. Wong lanang dianggap menjadi pengganggu perempuan dalam beribadah kepada Tuhannya, atau sebaliknya wong wedok dianggap pengganggu laki-laki beribadah kepada Tuhannya. Nyingkrio, ganggu ae, garai salatku gak khusuk. Loh, hatine sing gak khusuk kok sing dilokno gak khusuk. Bojone. Hatine dhewe sing ora khusuk kok sing dilokno gak khusuk bojone. Jadi sakjane padha dene ya, padha dene. Kita pun gak khusuk iku ya bukan karena misalnya suami kita yang bikin gak khusuk. Nek ade ora iso khusuk nang pangeran. Lah dibedo mawon misalnya. Lagi kan ada hadis juga, Sayyidah Aisyah juga pernah bedo Kanjeng Nabi pas Nabi sholat digudo ning ngarepe. Nabi gak terpengaruh. Lah niku kan Nabi. Lah kan paling gawe dhewe nyontoh Nabi, apa nyontoh sapa walaupun gak iso plek 100%. Ya 10% lah, 5% Gus mending. Ya 5% niku piye? 5% niku arti ya ojo nyalahno wong liya atas ketidakkhusukan kita. Di siapapun yang kita gak khusuk urusan kita sendiri kok ya. Urusan khusuk atau tidak khusuk dalam ibadah, dalam sholat itu misalnya. Lah kan sebelum bersuami, sebelum beristri kita pun kan sudah latihan khusuk. Kalau ono lanang di samping kita itu juga kita juga sering gak khusuk kok. Iya apa ora? Kok dadah? Mas dadi bojoku wis ganggu aku ora iso gak iso ibadah kok jaman aku ning pondok biyen. Lalu kan hanya soal strategi saja bagaimana kita mencari waktu yang tepat atau mendialogkan itu. Kulo saged khusuk niku lek tidak ada siapa-siapa di sekitar kulo. Nah misalnya ngono, ini bisa didialogkan. Jadi mohon Anda tidak ada di sekitarku ya saat aku beribadah kepada Allah misalnya ngono. Atau pas deresan Quran kulo pas lagi niki Quran kulo kacau sedaya lho Mas. Jenengan cak kuyon mawon. Lu khusuk-khusuk urusanmu dhewe nggih tapi ya dikurangi intensitas guyone misale. Kan bisa didialogkan. Wong ket sadurunge duwe bojo iku bab ibadah gak sempurna, ibadah gak khusuk, adoh teko pangeran. Iku wis ket sadurunge duwe bojo. Kok bisa saat punya suami atau saat istri kemudian pasangan kita itu disalahkan atas ketidakkhusukan kita. Kan gak masuk akal gitu. Nemu wong sing disalahno, mumpung nemu wong sing disalahno. Jadi bab tentang bahwa perempuan itu tidak kemudian menjadi makhluk yang menjauhkan orang dari Tuhannya. Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lumi salamata marang Salamah. La tu'dhini fi Aisyata. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi mur'atin illa Aisyah. Ila Aisyata. Ojo nglarani sira wadon tegese Umi Salamah, sira Umi Salamah ni ing ingsun fi Aisyata ing dalem Aisyah. Fa inal wahya mengko sak temene wahyu iku lam yakti ora teko apa wahyu ning ing ingsun. Wa ana halu tawe ingsun iku fi thawbi mur'atin ing dalem klambine wong wadon ila Aisyata angin Sayyidah Aisyah. Rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi jangan kau sakiti Umi Salamah, Aisyah, sama-sama si Nabi ya. Karena wahyu itu beberapa wahyu itu turun saat saya sedang bersama Sayyidah Aisyah. Memang ini secara teks hadis iki menjelaskan juga tentang keistimewaan Sayyidah Aisyah, di mana beberapa wahyu itu turun itu saat Nabi juga sedang bersama dengan Sayyidah Aisyah. Artinya
meskipun Sayyidah Aisyah itu perempuan, meskipun bersama perempuan, Allah pun pernah menurunkan wahyu kepada Nabi saat beliau sedang bersama perempuan. Artinya kan berarti perempuan tidak menjauhkan seseorang dari Tuhannya, boten. Dan salah satu perempuan yang istimewa di sisi Nabi adalah Sayyidah Aisyah, karena yang pernah jejer Nabi saat beliau menerima wahyu itu Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyahnya juga menjadi simbol pada hadis ini, perempuan yang istri Kanjeng Nabi SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia, khususnya perempuan. Ini pasti perempuan yang istimewa karena Allah menurunkan wahyu juga pada saat, salah satunya pada saat Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Kalau ditarik pada penjelasannya lebih kontekstual, ya aja menyakiti sesama perempuan. Laki-laki juga tidak boleh menyakiti perempuan, sesama perempuan juga jangan saling menyakiti. Haddatsana Al-Qasim wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah juga. Jadi Aisyah memang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kehidupan berumah tangga. Beliau tuntunan, jadi tuntunan ibadah-ibadah dalam rumah tangga atau ibadah-ibadah yang itu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan atau khususnya pada perempuan. Itu banyak sekali hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Qalat ndika sapa Sayyidah Aisyah, bi sama adal tumuna bil kalbi wal himari. Laqad ra'aituni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muttaji'ah bainahu wa bainal qiblati. Fa idza arada ay yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Sungguh jelek sekali, seburuk-buruk kalian yang menyamakan kami perempuan dengan anjing dan khimar. Sungguh seburuk-buruk kalian adalah yang menyamakan kami dengan anjing dan khimar. Saya sendiri melihat Rasulullah sujud dan saya ada di samping baginda Rasul. Saya ada di antara Nabi dan kiblat Nabi. Saya ono ning ngarepe Nabi. Lalu saat Nabi ingin sujud, beliau memberi isyarah. Saya suruh nyingkreh, kakiku suruh minggir. Lalu saya minggir. Kok iso kami perempuan itu kamu samakan dengan anjing dan khimar yang bisa dihardik habis-habisan, dianggap sebagai pengganggu ibadah kalian. Saya melihat sendiri Rasulullah, padahal aku ki salat keturun misalnya ning ngarepe Kanjeng Nabi atau ada di depan Nabi pada saat beliau sujud. Lalu beliau memberi isyarah agar saya menyingkirkan kakiku. Artinya enggak terpengaruh. Mau siapapun, mau apapun yang ada di hadapannya, secara kekhusyuan itu sebenarnya ya tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Nah, faktor di luar kita itu seharusnya enggak jadi ukuran atau enggak kita salahkan atas ketidakkhusyuan kita. Bi sama adal tumuni sa ele-ele bandingan sira kabeh na ing kita.
bandingan sira kabeh ing kita bil kalbi ku kelawan asu wal himar lan cereng. Lakot itu teman-teman ningali ingsun ing Kanjeng Nabi wa Rasulullahi hale utawi wa Rasulullahi ngono. Saya tadi salah bacanya. Wa Rasulullahi hale utawi Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Nabi. Wa ana utawi ingsun iku muttaji'atun wong kang turu miring bainau ing dalam antara Nabi wa bainal qiblati lan dalam antarané kiblat. Faida arada mongko tatkala ngersakake sapa nabi ayas juda yen to sujud sapa nabi ghamara mongko isyarah sapa nabi rijlaya ing sikil loro ingsun. Fakobatu mongko narik sapa ingsun huma ing rijlai. Ya. Huma ing rijlaya. Riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari ghamara ay asyara. Ghamara ay asyara. Ini Nabi mawon boten menghardik aku, mencaci maki aku karena aku ada di depan beliau saat aku sholat atau menganggap aku mengganggu beliau. Beliau hanya memberi isyarat saja. Kalau saya mau sholat, kalau beliau sedang sholat. Nah, sikap-sikap Rasul ini yang mungkin perlu kita teladani, bukan hanya mungkin kita sebagai laki-laki yang harus memperlakukan perempuan, juga kita perempuan sangat beruntung jika pula meneladani sikap-sikap Kanjeng Nabi dalam memperlakukan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ngaji ini di samping menambah ilmu kita juga menuntun kita dalam perubahan sikap yang lebih baik terhadap perempuan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa radudtu ilayya 'inda hajati ilaik wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.